Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini Bapak Tono tidak bisa hadir ya. Nah, kebetulan saya selaku yang bertugas menjadi PPL dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini ditugaskan oleh Pak Tono untuk mendampingi adik-adik semuanya belajar gitu ya. Tono kemana, Nah, Pak? Pak Tono sedang ada rapat MGMP MI Sleman, Mbak. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, untuk pertemuan depan juga nanti akan sama kakak lagi karena Pak Tono sedang mengikuti vaksinasi COVID seperti itu. Nah, melanjutkan pertemuan kemarin ya, materi kali ini berkaitan dengan puasa Ramadan. Nah, sebelum membahas mengenai materi, kakak ingin mengabsen dulu ya. Pertama ada Mas Ubaidillah Hanan, apakah sudah ada? Sudah dari kemarin, Pak. Ya, bagus. Ini Mas Hanan. Mbak Sabila Anjani. Gimana ini Mbak Sabila Anjani? Kemana Mas Hanan ini? Mbak Nur Hidayah. Oke. Absensinya nanti di akhir aja ya kalau gitu. Langsung saja ke materi. Nah, sekarang kan sudah berada di bulan Syakban ya. Bulan Syakban pun sudah memasuki 10 terakhir. Sudah H-3 atau H-4 Ramadan. Nah, kebetulan sekali kakak pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi yang bertemakan semangat berpuasa Ramadan. Nah, ini sangat sesuai dengan keadaan sekali. Jadi nanti ketika adik-adik berpuasa Ramadan, tahu bagaimana tata cara berpuasa Ramadan yang baik dan benar sehingga puasanya dapat diterima. Itu. Nah, oke, pertama kakak akan membahas mengenai definisinya terlebih dahulu. Apa sih itu puasa? Kenapa kok kita setiap tahun harus melakukan puasa Ramadan selama 1 bulan? Nah, sebelumnya tahun-tahun kemarin sudah ada yang berpuasa ya. Mas Hanan, tahun kemarin sudah puasa apa belum, Mas? Sudah, Pak. Ya, Hari. kali ya puasa setengah hari, nggak apa-apa, sudah bagus Mas untuk latihan. Nah, jadi apa sih itu puasa? Kenapa kok kita melakukan puasa? Nah, di sini kakak akan membahas mengenai pengertian puasa. Jadi puasa itu dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan siam atau saum, yang berarti menahan diri dari sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Nah, dijelaskan lagi di dalam penjelasan mengenai puasa menurut istilah. Di situ dikatakan bahwasanya puasa merupakan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Makan, minum, dan lain-lain. Nah, menahan dari makan minum ini dimulai dari terbitnya fajar atau biasanya diistilahkan dengan imsak ya adik-adik, sampai dengan terbenamnya matahari sampai maghrib. Di puasa itu menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, makan, minum, sampai maghrib. Nah, ketika adik-adik puasa itu kan tidak boleh makan, tidak boleh minum ya. Nah, itu karena makan dan minum termasuk perkara yang membatalkan puasa atau merusak puasa. Jadi ketika adik makan atau minum di bulan Ramadan, sedangkan adik-adik ini masih dalam keadaan puasa, itu nanti puasanya akan rusak, akan batal seperti itu. Makanya ketika Ramadan adik-adik dilarang untuk makan atau minum. Nah, kemudian syarat sah puasa yang harus dimiliki seseorang, yang harus dimiliki oleh adik-adik semuanya ketika ingin berpuasa. Nah, di sini ada 4 syarat. Pertama, beragama Islam. Nah, ini adik-adik semuanya sudah memenuhi syarat yang pertama ya, beragama Islam.
Kemudian yang kedua, suci dari haid dan nifas. Nah, ini untuk adik-adik perempuan ya. Jadi nanti ketika adik-adik sudah besar, itu akan mengalami yang namanya haid dan nifas, keluar darah. Nah, mungkin kakak-kakak dari adik-adik yang perempuan ini sudah ada yang haid atau nifas. Jadi ketika mereka Ramadan itu kadangkala tidak puasa. Nah, kenapa kok tidak puasa? Karena mereka haid. Nah, haid ini merupakan salah satu rukhsah ya, kemurahan yang diberikan oleh Allah kepada perempuan, dan ketika dalam masa tersebut perempuan tadi itu tidak boleh untuk melaksanakan puasa. Nah, ketika haid, jika ia ingin puasa maka malah justru haram, tidak boleh. Nah, yang ketiga tamyiz. Tamyiz ini indikator secara mudahnya anak sudah bisa makan atau minum dengan sendirinya tanpa bantuan orang tua. Ini kayaknya anak-anak sudah tamyiz semuanya ya, karena sudah makan dan minum sendiri. Mas Janan, kalau makan minum sudah bisa sendiri atau masih dibantu oleh ibunya? Sendiri, Pak. Nah, bagus, itu namanya sudah tamyiz. Nah, kemudian yang keempat, syarat puasa itu dilakukan pada waktu yang diperbolehkan puasa. Jadi di dalam syariat Islam itu ada beberapa waktu yang dilarang untuk melakukan puasa. Contohnya semisal hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, dan juga hari Tasyrik. Nah, kenapa dilarang berpuasa di hari-hari tersebut? Karena hari-hari tersebut itu merupakan hari-hari kemenangan. Contohnya Idul Fitri itu hari kemenangan karena kita sudah berpuasa 10 atau 29 hari di Ramadan. Kemudian di Idul Fitri itu orang-orang bahagia. Nah, untuk merayakan kebahagiaan tersebut, maka dilaranglah untuk melakukan puasa seperti itu. Nah, yang kedua, memasuki syarat wajib. Ini ada 3 syarat wajib yang akan kakak jelaskan. Yang pertama, berakal. Jadi puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang berakal. Kalau misalnya ada orang gila, maka orang tersebut tidak kena taklif. Jadi dia tidak dihukumi dosa ketika ia tidak melakukan puasa. Nah, yang kedua, balik. Nah, balik ini indikatornya kalau untuk anak laki-laki itu nanti kalau sudah besar akan mengalami mimpi basah. Apa yang mimpi basah? Mimpi indah, katakanlah seperti itu. Nah, jadi ketika adik-adik laki-laki ini nanti setelah hitan, semisal semester kelas 6 atau kelas 5, itu nanti akan mengalami yang namanya mimpi basah. Kemudian untuk adik-adik perempuan ini nanti akan mengalami haid, yakni keluarnya darah. Nah, syarat wajib yang ketiga yakni kuat untuk berpuasa bagi orang-orang yang lemah. Misalnya ada orang yang sedang opnam di rumah sakit dalam keadaan kritis. Nah, orang tersebut ketika melakukan puasa maka keadaannya akan semakin parah. Nah, dengan demikian ia diperkenankan untuk tidak melakukan puasa, tetapi nanti ada hukumannya tersendiri ya, yakni membayar fidyah seperti itu. Nah, yang selanjutnya rukun puasa. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai rukun puasa. Ada 2 rukun ya. Yang pertama yakni niat, yang kedua hari. Nah, adik-adik apakah ada yang sudah menghafalkan niat puasa? Mas Ibrahim, Mas Hanan atau Mas Hajid? Mbak Bella mungkin? Tahu Mas Hanan lagi ya? Sudah hafal niat puasa atau belum, Mas? Insya Allah, Pak. Nah, ini ada teksnya ya, Mas. Minta tolong untuk dibacakan biar teman-teman ingat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Ramadan anda di hari Ramadan hadis sanati fadlillah taala. Nah, bagus sekali bacaan yang dibacakan tadi oleh Mas Hanan ya. Jadi ketika adik-adik semuanya ikut sholat taraweh, itu biasanya ketika setelah sholat taraweh
itu akan ada pembacaan niat puasa bersama-sama. Itu biasanya ada nadanya. Nawaitu shauma godin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati fardhol lillahi ta'ala. Nah, biasanya ada seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan niat berpuasa. Nah, niat ini dibaca ketika malam hari. Nah, yang kedua, menghindari dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi menahan diri dari makan, minum, dan perkara-perkara lain yang membatalkan puasa yang nanti akan kakak bahas di akhir seperti itu. Nah, ini ada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi ketika adik-adik berpuasa itu tidak boleh melakukan perkara-perkara ini ya, biar puasanya sempurna. Ini perkara yang membatalkan pertama, makan dan minum. Nah, jadi ketika sedang melakukan ibadah puasa, adik-adik semuanya tidak boleh makan atau minum. Karena hal tersebut dapat merusak puasa. Jadi makanya kenapa kok kantin sekolah kita itu biasanya ditutup ketika Ramadan, ya karena untuk menghindari adik-adik yang nakal yang makan dan minum. Yang kedua, muntah dengan disengaja. Nah, ini berbeda dengan muntah yang tidak disengaja ya. Misalnya muntah karena sakit lambung misalnya. Kemudian di tengah hari ya muntah. Nah, yang demikian tadi itu tidak membatalkan puasa karena tidak disengaja. Nah, contohnya muntah yang disengaja itu seperti apa? Misalnya dengan memasukkan jari ke dalam mulut, kemudian memainkannya sehingga keluar muntah. Nah, yang seperti itu membatalkan puasa karena disengaja. Yang ketiga, ini untuk adik-adik perempuan yang nanti akan mengalami haid dan nifas, yaitu ketika keluar darah haid atau nifas, itu secara otomatis puasanya akan batal. Nah, yang keempat, gila atau hilang akal. Nah, ini misalnya ketika ada orang gila yang baru sembuh dan kadang-kadang gilanya itu datang lagi. Nah, ketika gilanya datang, maka orang tersebut batal juga puasanya. Seperti itu. Yang kelima, keluar mani atau sperma dengan sengaja. Nah, ini untuk anak laki-laki ya. Ketika ia mencoba untuk mengeluarkan sperma, maka puasanya batal. Yang keenam, niat membatalkan puasa. Nah, ini yang perlu dihati-hati ya. Ketika di tengah hari misalnya, kemudian adik-adik berniat untuk membatalkan puasa. Nah, perkara yang seperti itu dapat merusak puasa, dapat membatalkan puasa. Nah, yang terakhir nomor 7, yakni keluar dari agama Islam atau yang dalam istilahnya dikenal dengan murtad. Nah, ketika seseorang murtad, maka otomatis puasanya juga akan batal. Seperti itu. Nah, selanjutnya kakak akan membahas mengenai orang yang boleh tidak berpuasa. Nah, ini ada beberapa orang yang mana ketika ia mengalami 4 hal ini, maka ia diperbolehkan tidak berpuasa. Nah, yang pertama sakit. Sakitnya yang seperti apa? Sakit yang menyebabkan seseorang tadi tidak mampu berpuasa, dan apabila ia memaksakan untuk berpuasa, maka keadaannya akan semakin parah. Nah, contohnya sakit kritis di rumah sakit itu diperkenankan untuk tidak berpuasa. Tapi ketika misalnya adik-adik sakit ya, sakit meriang, sakit pilek, itu tidak termasuk ke dalam kategori sakit yang seperti ini. Jadi adik-adik harus tetap menjalankan puasa. Yang kedua, orang yang sudah tua. Nah, ini orang yang semisal ia sudah pikun. Ketika misalnya ia berpuasa, kemudian makan, ia lupa tadi makan. Terus ngerasa bahwa ia tidak makan sebelumnya. Nah, orang yang seperti itu, orang yang tua dan sudah pikun, ia diperkenankan untuk tidak berpuasa. Yang ketiga, musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Jadi ketika adik-adik melakukan perjalanan jauh,
yang mana perjalanannya itu menempuh jarak yang kira-kira 81 km. Maka adik-adik diperkenankan untuk tidak berpuasa karena ini merupakan kemurahan ya, rukhsah daripada puasa. Nah, yang keempat, ibu hamil atau ibu yang menyusui. Ya, ini karena dikhawatirkan akan mengganggu atau membahayakan bagi anak yang sedang dikandungnya. Maka dari itu, ibu yang sedang hamil itu diperkenankan untuk tidak berpuasa. Nah, dari keempat poin ini, adik-adik jangan kaget ya ketika melihat orang yang tidak berpuasa kemudian lantas berpikir negatif. Nah, jangan yang seperti itu. Adik-adik harus meneliti terlebih dahulu, menganalisis apakah orang tadi itu sedang sakit atau musafir atau orang sudah tua atau ibu menyusui. Jangan kemudian lantas berburuk sangka terlebih dahulu seperti itu. Sunnah berpuasa. Nah, di sini ada 6 sunnah yang kakak ingin sampaikan. Salah satunya berbuka dengan yang manis-manis. Nah, sebelumnya kakak ingin tanya ke adik-adik semuanya, biasanya kalau buka yang pertama dimakan itu apa? Ayo coba makanan. Biasanya apa, Mas? Minum atau langsung makan? Minum, Pak. Es. Nah, esnya yang manis-manis ya, Mas, karena hal tersebut termasuk dalam kesunahan berpuasa. Nah, ada banyak hal ya di sini. Yang pertama, mengakhirkan sahur. Jadi ketika adik-adik berpuasa itu disunahkan untuk sahur mendekati waktu imsak. Kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka. Nah, ini ketika buka puasa itu disunahkan untuk segera. Yang ketiga, membaca doa. Nah, ketika buka tadi sudah disegerakan, ketika hendak makan atau minum sajian buka itu disunahkan lagi untuk membaca doa. Nah, doa ini kalau untuk di awal hendak makan membaca basmalah saja. Kemudian ketika selesai makan itu membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Seperti itu ya doanya. Nah, minggu depan kakak akan sampaikan lagi mengenai doa tadi. Yang keempat, berbuka dengan yang manis-manis seperti kolak, atau yang lebih utama itu berbuka dengan kurma. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Nah, di bulan Ramadan ini biasanya kan ayah ibu dari adik-adik ini banyak yang menyumbangkan takjilan ke masjid. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kesunahan dari puasa. Yang keenam atau yang terakhir yakni memperbanyak bacaan Al-Quran. Nah, ini untuk adik-adik semuanya ya, kakak pesan besok bulan Ramadan paling tidak belajarlah membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau misalnya satu halaman keberatan, setengah halaman satu hari buat latihan gitu ya adik-adik. Nah, yang terakhir, hikmah dari puasa. Apa itu hikmah dari puasa? Kenapa kok kita melakukan puasa? Apa sih hikmahnya? Nah, sini ada beberapa hikmah ya yang kakak sampaikan, ada 5 nantinya. Tapi di buku ada banyak, nanti adik-adik bisa belajar sendiri ya di rumah. Yang pertama, menghapus dosa yang lalu. Nah, ketika adik-adik berpuasa Ramadan, itu dosa-dosa yang lalu selama 1 tahun itu akan dihapus. Nah, ini dosa yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dosa-dosa kecil itu nanti akan terhapus. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan. Jadi ketika adik-adik semua mau berlatih belajar untuk berpuasa, misalnya setengah hari dulu nggak apa-apa, itu nanti akan meningkatkan ketakwaan kita. Yang ketiga, menyehatkan badan. Jadi puasa itu tidak hanya lapar saja ya, tapi dengan lapar tersebut itu sebenarnya ada hikmah yang yaitu menyehatkan badan. Ketahanan tubuh akan semakin kuat. Yang keempat, menumbuhkan kasih sayang pada fakir miskin. Nah, dengan berpuasa kita akan merasakan lapar. Nah, lapar inilah yang biasa dirasakan sehari-hari oleh fakir miskin. Dengan demikian akan tumbuh rasa kasih sayang. Nah, alangkah baiknya ketika
kasih sayang ini kita wujudkan dengan pemberian atau sedekah-sedekah kepada fakir miskin. Nah, yang terakhir, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Oh, ternyata seperti ini ya kesusahan-kesusahan yang dialami oleh fakir miskin, merasakan lapar, terus panas, dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah hikmah puasa Ramadan. Nah, gitu ya adik-adik terkait dengan puasa Ramadan. Nah, adik-adik ini mau dikasih PR nggak? Dikasih oleh-oleh nggak untuk pertemuan kali ini? Karena kemarin sudah ada PR dari Pak Tono ya. Jadi kakak untuk kesempatan kali ini tidak memberikan oleh-oleh terlebih dahulu. Nah, oleh-oleh atau PR yang dikasih Pak Tono tadi kemarin itu dikerjakan lebih dahulu ya. Nanti pertemuan besok kakak akan menagihnya seperti itu. Nah, demikian ya penyampaian materi dari kakak. Untuk pertemuan depan, kakak minta disiapkan tugas dari Pak Tono untuk dikumpulkan. Seperti itu. Nah, adik-adik semua sudah paham terkait dengan materi yang kakak sampaikan tadi? Belum? Yang nifas masih belum paham, Pak. Yang nifas. Nah, yang nifas itu untuk anak perempuan ya, Mas Abdur. Jadi untuk anak-anak yang laki-laki itu nanti akan mengalami mimpi basah sebagai tanda balik. Nah, kakak ke atas dulu ya ke nifas tadi. Nah, ini perkara yang membatalkan puasa itu ada haid dan nifas. Nah, kalau haid itu kan ketika adik-adik perempuan nanti misalnya kelas 6 atau kelas 5 itu akan mengeluarkan darah. Nah, darah itu disebut dengan darah haid. Nah, ini ada kemudian nifas. Nifas itu seperti apa? Ini nanti terkait darah di perempuan itu sebenarnya ada 3 ya, haid, nifas, istihadah. Nah, penjelasannya panjang. Mungkin besok ya, besok kakak jelaskan lagi mengenai keluarnya darah dari perempuan yang 3 itu. Sekalian tadi tentang itu apa namanya? Niat membaca niat puasa, membaca niat puasa. Jadi pertemuan besok ya Mas Abdur, kakak akan sampaikan mengenai darah-darah yang keluar dari perempuan seperti itu. Mas yang lainnya ini ada Mas Hanan, Mas Ibrahim, Mas Mumtaz. Sudah paham semua atau belum? Sudah, Pak. Ya, bagus. Mas Mumtaz. Oke, demikian dulu ya dari kakak. Untuk minggu depan kakak akan mendampingi adik-adik lagi seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa besok Ramadan berpuasa semua ya. Latihan dulu nggak apa-apa, puasa setengah hari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.